Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini kita akan membahas materi tegangan permukaan dan kapilaritas fluida statis fisika kelas 11. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Pertama kita akan bahas mengenai tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan ini merupakan satu fenomena fisika yang unik yang terjadi pada permukaan fluida statis yang diam apabila fluida itu berkontraksi membentuk suatu lapisan tipis ya. Nah, secara matematis tegangan permukaan itu adalah gaya yang dikerjakan setiap satuan panjang. Seperti berikut ini ilustrasinya. Jadi akibat gaya F ini akan timbul gamma atau tegangan permukaan untuk tiap satuan panjangnya. Contoh sederhananya itu adalah ketika kita meniup balon sabun. Kan itu terbentuk lapisan tipis dan tentu akan menimbulkan tegangan permukaan di sekitar permukaan tersebut. Nah, gamma ini sama dengan F per D rumusnya. Ini sama dengan F per 2L atau kita bisa nyatakan sini D-nya sama dengan 2L ya. Dan F itu adalah gaya pada permukaan, satuannya Newton. L itu adalah panjang permukaan, satuannya meter, dan gamma itu merupakan tegangan permukaan. Jadi satuannya Newton per meter. Kemudian, pengaruh gaya tegangan permukaan. Nah, gaya tegang ini berasal dari gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis, atau gaya tarik kohesi molekul-molekul cairan. Nah, kita perhatikan ketika molekul air di sini ada di titik P, di sini masing-masing ditarik oleh gaya di dalam partikel-partikel air saja ya, dalam fluida. Nah, sementara ketika di titik Q, di sini ditarik oleh air dan ada gaya oleh molekul udara juga di sini. Sehingga nanti akan membentuk suatu tegangan permukaan karena gayanya nggak sama gitu. Nah, adanya gaya adesi di titik Q itu gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis, dan di titik P ini namanya gaya kohesi ya. Gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contoh peristiwa tegangan permukaan dapat kita temui pada fenomena berikut ini, misalnya tetes embun, kemudian serangga atau binatang yang bisa berjalan di atas permukaan air. Tentu ini karena permukaan airnya tegang ya, berkontraksi. Dan peniti atau jarum yang bisa mengapung di atas permukaan air. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kasih sabun, misalnya di dalam cairan ini, tentu si peniti atau logam yang sedang terambang ini akan tenggelam. Ya, karena tegangan permukaannya itu dirusak oleh molekul-molekul sabun. Kemudian selanjutnya mengenai kapilaritas. Kapilaritas itu adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler, sebagaimana ilustrasi berikut ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya fluida, di sini kita kasih satu tabung atau pipa yang lubang, nanti di sini akan naik si zat cair atau fluidanya setinggi H, dan gejala ini muncul karena kapilaritas ya, adanya perbedaan tekanan. Dan H ini dapat kita ukur dengan persamaan berikut ini secara matematis. Kita bisa tulis H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho kali G kali R. Di mana H itu adalah tinggi naik turunnya permukaan zat cair, theta itu adalah sudut kontak, gamma itu tegangan permukaan, R itu jari-jari pipa, dan rho itu adalah massa jenis zat cair. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler ini. Dan biasanya sih pipanya sempit ya. Dan kalau kita lihat di sini theta ini, kalau misalnya sudutnya lebih kecil dari 90 derajat, ini terjadi meniskus cekung. Tapi apabila sudutnya lebih besar dari 90 derajat, ini akan terjadi nanti meniskus cembung. Contohnya, ini akan kita bahas. Pengaruh sudut kontak. Nah, ini meniskus cekung terjadi pada air ya. Ketika kita celupkan pipa kapiler di sini, nanti akan membentuk satu permukaan yang cekung di sini. Dan kalau kita celupkan satu tabung ini ke merkuri, atau pipa kapiler kita masukin ke dalam air raksa di sini, akan terbentuk satu permukaan yang cembung di sini. Nah, ini peristiwa ini disebut meniskus cembung. Nah, jika sudut kontaknya lebih kecil dari 90 derajat kayak gini, maka gaya kohesinya itu akan lebih kecil dari gaya adesi. Akibatnya permukaan zat cair itu akan berbentuk cekung. Contohnya ya air tadi. Dan jika sudut kontaknya itu lebih besar dari 90 derajat, ini kalau kita tarik kan tentu akan lebih besar dari 90 derajat. Ya. Akibatnya permukaan zat cair itu akan berbentuk cembung. Contohnya air raksa. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini?
Karena tentunya gaya kohesi itu lebih besar dari gaya adesinya. Jadi gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenisnya itu lebih besar dibanding yang berlawanan jenisnya. Berlawanan jenis maksudnya gimana? Raksa dengan tabung kan itu zat cair dan zat padat, itu berarti udah beda jenisnya ya. Di sini juga sama, air dengan tabung berarti molekul air dengan molekul kaca juga itu beda gitu. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaannya 4 kali 10 pangkat min 3 Newton, maka besar tegangan permukaan zat cair adalah titik-titik. Nah, kita tulis dulu data-data yang diketahui. Di sini panjang kawatnya 10 cm. Kita tulis jadi meter, ini berarti 0,1 meter. Kemudian gaya tegangan permukaannya 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Dan kalau misalnya permukaan zat cairnya ini berupa air bukan sabun, maka kita tinggal masukin rumus aja. Gamma sama dengan F per L. Tapi kalau sabun hati-hati, ini harus gamma sama dengan F per 2L ya. Kalau nggak dikasih tahu ya kita anggap aja berarti air gitu. Nah, F-nya 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi L-nya itu 0,1. Ini gamanya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Berikutnya, jari-jari pembuluh silem pada tanaman adalah 1,0 kali 10 pangkat min 5 meter. Jika tegangan permukaan airnya 72,8 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter, sudut kontaknya 0 derajat, dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tinggi kenaikan air pada pembuluh akibat adanya kapilaritas adalah titik-titik. Nah, tulis dulu data-data yang diketahui dan pastikan semuanya ada dalam satuan SI. Tetanya 0 derajat, gamanya 72,8 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter, ini udah oke, udah SI. R-nya juga udah SI. Nah, kemudian massa jenis air itu harus tahu 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyanya kan tinggi kenaikan air pada pembuluh akibat adanya kapilaritas. Jadi, di sini kita tinggal masukin rumus aja. Ya. Untuk mencari tinggi kenaikan air, H sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi rho kali G kali R. Nah, gamanya kita masukin aja dari sini. Dan cos theta-nya berarti cos 0 itu 1. Rho-nya juga ada 1000 ya. G-nya 10 dan R-nya itu 10 pangkat min 5. Ini kalau kita hitung hasilnya 1,456 kali 10 pangkat min 3 meter. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E gitu. Nah, contoh soal berikutnya. Pipa kapiler berisi air dengan sudut kontak theta. Jika jari-jari pipa kapiler itu 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter, tegangan permukaannya adalah 0,072 Newton per meter. Dan ini cos theta-nya diketahui nih, 0,55. Maka ketinggian air dalam pipa kapiler itu adalah titik-titik. Sama kayak tadi, tulis lagi data-data yang diketahui. Cos theta-nya 0,55, gamanya 0,072 Newton per meter. Ini udah oke dalam SI. R-nya juga udah dalam SI. Massa jenis airnya itu kita mesti tahu juga 1000 kg per meter kubik. Dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan mencari H air. Ingat, ketinggian air itu akan dipengaruhi oleh tegangan permukaan, sudut kontak, massa jenis, gravitasi, dan jari-jari pipa kapiler. Gitu ya. Nah, berarti 2 kali 0,072 kali 0,55 per 1000 kali 10 kali 0,8 kali 10 pangkat min 3. Ini cos theta-nya langsung aja karena udah diketahui 0,55. Gitu. Nanti kalau kita hitung, kita peroleh hasilnya 0,0099 meter. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E, gitu. Gampang kan? Tinggal masukin rumus aja, yang penting teliti ngitungnya. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi tegangan permukaan dan kapilaritas. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.